masalah kita itu nggak ada. Kita ini hidup sekarang, now. Sekarang kita nggak ada masalah. Teman-teman sekarang lagi ikut live, ada masalah nggak? Nggak ada. Aku ada masalah nggak? Nggak ada. Tapi kenapa kita merasa hidup banyak masalah? Karena kita selalu berpikir tentang masa depan, future, dan masa lalu, past tense ya. Contoh, misalnya kita berpikir soal masa depan, hal-hal yang nggak penting kita pikirkan. Aduh, aku nanti mau pergi arisan pakai baju apa ya? Aduh, malas banget aku, udah pikiran lagi. Atau misalnya, aduh, temanku ngajak nih ke ngopi, padahal aku mau pengajian. Gimana ya? Terpikirkan lagi. Atau masa depan pikir, aduh, gimana ya nanti kalau anak nggak lulus masuk sekolah negeri ya? Atau kita pikirkan lagi, aduh, gimana ya kalau aku nanti kalau macet di jalan ya? Kalau macet nanti aku terlambat loh, sempet gak sih? Nah, jadi pikiran kita itu adanya di future ya, di masa yang akan datang. Actually sebenarnya sekarang kita nggak ada masalah ya. Kita itu ada masalah karena selalu memikirkan hal yang udah lewat atau hal yang udah terjadi, yang akan datang, yang belum terjadi. Terlalu banyak pikiran. Coba kalau suaminya pulang kantor, tanya sama dia, bang ada masalah nggak? Pasti dia ceritanya masa lalu dan masa depan. Pasti itu. Oh tadi aku dimarahin. Oh tadi aku target tak tercapai. Oh tadi aku begini begitu. Waduh akhir bulan udah dekat. Aduh udah mau tutup buku. Yang dimasalahkan biasanya masa depan dan masa lalu. Now no problem. Sekarang nih kita nggak ada masalah. Bagiku hidup ini nggak ada masalah. Yang ada cuma tanggung jawab. Target masa depan bukan masalah, itu tanggung jawab. Buruknya masa lalu bukan masalah, itu tempat belajar. Sebenarnya kalau kita mau lebih baik, insya Allah everything is no problem. Masalah tuh nggak ada. Oh kita punya hutang, itu masa depan. Tinggal tak usah difikirkan, tapi direncanakan. Gimana merencanakannya? Kerja lebih banyak, lebih berhemat, dan kemudian ganti pada waktunya. Nah kita punya hutang nih, terus kita mikirnya nanti kalau aku digosipin gimana ya? Oh nanti kalau aku nggak sanggup bayar gimana ya? Oh nanti kalau seandainya dia datang ke rumah gimana ya? Padahal belum terjadi juga. Nah yang harus kita lakukan mempersiapkannya untuk ketika hal ini yang terjadi. Jadi sebenarnya masalah itu sedikit. Nggak mungkin Allah kasih kita masalah banyak-banyak. Itu janji Allah. La yukallifullah nausan illa us'aha. Allah tak akan bebankan kita melainkan kita mampu memikul beban itu. So everything is okay. Yang penting teman-teman fokus aja melakukan yang terbaik hari ini. Oke? Okay? Ustazah, saya pengen punya usaha KPR, boleh nggak? Jangan, cari usaha lain yang lebih berkah dan lebih tidak melanggar syariat sehingga Mbak tidak sekedar mapan tapi juga hartanya berkah. Banyak usaha lain Mbak, selain harus usaha KPR atau usaha bank emo atau minjamkan uang ke orang dan kemudian diambil ribanya. Nauzubillah, jangan ya. Ustazah, gendong anak pas sholat dia pakai pampers nggak apa-apa. Yang penting nggak kepegang pipisnya atau usahakan tidak berisi. Oke, lagi sholat gendong anak nggak jadi masalah. Suatu ketika Rasulullah itu lama sujudnya. Lalu kemudian sahabat bertanya, kenapa engkau lama sujudnya ya Rasulullah? Tadi ada anak atau cucuku Hasan Hussein yang tidur yang bermain di pundakku, aku biarkan dulu maka kemudian aku gendong dia. Oke, jadi nggak jadi masalah ya. Oke ya Hasan Hussein ya. Nah itu Hasan Hussein ya, benar sekali. Itu luar biasa ya, meninggalnya tragis. Nanti kapan-kapan kita cerita tentang Hasan Hussein karena aku udah pergi ke makamnya di Mesir. Ustazah, oke gitu ya. Sholat yang tinggal harus dibayar. Kalau ingat ganti ya. Ustazah, kalau kita duduk sama baca sholawat dan baca sholawat boleh nggak? Sholawat itu boleh duduk, boleh baring. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Nggak jadi masalah. Tegak, duduk, baring nggak jadi masalah ya. Hasan Hussein itu cucu Rasulullah ya, dari Ali bin Abi Thalib ya teman-teman ya. Ali bin Abi Thalib dan Fatimah ya. Jadi Fatimah dan Ali bin Abi Thalib ini kehidupannya sangat sederhana. Sepanjang usia Sayyidatina Fatimah membantu Ali bin Abi Thalib untuk mencari rezeki. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang membantu orang tuanya, membantu suaminya mencari rezeki, itu ala-ala Fatimah ya.
Beda dengan Aisyah. Kalau Aisyah itu dia lebih kepada hanya makan macam duit suami. Tapi kalau Khadijah itu lebih mapan dibanding istri. Dibanding suaminya Rasulullah ya. Oke gitu ya. Ustazah doa buat anak yang mau khitan. Pakai bahasa Indonesia aja nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah sedang haid boleh zikir nggak? Haid boleh zikir. Haid boleh solawat. Haid boleh ngulang hafalan. Haid boleh sekedar berdoa. Haid boleh bermuhasabah diri. Aman ya. Ustazah, bolehkah uang sedekah subuh dipakai Jumat berkah? Ya itu yang paling bagus ya. Sedekah subuh dikumpulkan di rumah 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Lalu kemudian teman-teman berikan ya kepada yang berhak menerimanya. Pengen kayak Sayyidatina Khadijah. Wah Masya Allah ya, Khadijah itu rajin orangnya ya. Rajin bekerjanya, rajin ibadahnya, rendah hatinya, dermawan dia. Tapi akhir hayatnya miskin. Karena semua hartanya udah dipakai di medan dakwah ya. Keimanannya luar biasa ya. Bahkan ketika nikah dengan Aisyah, Rasulullah itu masih teringat-ingat kepada Khadijah radhiyallahu ya. Kayak gitulah teman-teman ya, Sayyidatina Khadijah. Jadi kalau ada istri yang lebih mapan dibanding suami, enggak apa-apa. Karena sejatinya Sayyidatina Khadijah itu lebih mapan tapi selalu berbakti kepada suaminya ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh untuk traktir anak dan ikut makan boleh nggak? Sedekah subuh traktir anak nggak ikut makan nggak jadi masalah, atau ikut makan nggak dia masalah, karena itu bukan yang namanya, karena itu bukan zakat. Kalau zakat baru nggak boleh kita makan ya. Ustazah, nggak selesai udah mau sebulan mau sholat ragu takut dosa. Oh. Mbak istihadah, harusnya nggak usah sebulan loh Mbak. Hari ke-15 Mbak itu mandi dong. Hari ke-15 Mbak mandi ya, mandi suci dari haid ya. Mbak mandi suci dari haid. Mandi hari ke-15 ya. Setelah itu hari ke-16, 17, 18 sholat aja. Wajib itu sholat. Nah nanti Mbak boleh antara wudhu dengan sholatnya, tapi nggak boleh terlalu jauh ya. Antara wudhu dengan sholatnya nggak boleh terlalu jauh. Habis wudhu langsung sholat, habis wudhu langsung sholat, habis wudhu langsung sholat. Nah nanti setelah teman-teman melakukan yang namanya wudhu ya, pas keluar darahnya saat teman-teman sholat itu abaikan, nggak masalah ya. Oke. Ustazah, sholat subuh dulu atau sedekah subuh dulu? Bebas. Pokoknya sedekah subuh itu masih bisa dilakukan selama masih ada waktu subuhnya. Sedekah subuh ditaruh ke masjid tiap hari. Nggak apa-apa kalau ke masjid. Ya taruh ke masjid 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Boleh ya. Ustazah, iya siap ya. Saya kalau haid baca Quran lewat HP, nggak masalah. Kalau mau aman ngulang-ngulang hafalan aja di dalam isi kepala nggak masalah. Sekedar sholawat atau zikir nggak jadi masalah ya. 5 hari haid, 5 hari bersih dari haid datang lagi ya. Jangan sholat kalau belum secara akumulasi 15 hari ya. Ustazah habis haid masih ada flek. Nggak boleh, belum boleh ya. Kata Sayyidatina Aisyah, bersabar dulu sampai cairan itu berubah menjadi cairan putih atau benar-benar kering. Siap Mbak Oma, setiap hari taruh di dalam kaleng. Masya Allah. Sedekah subuh buat anak boleh Mbak single mom, cuman kalau bisa diganti. Hari ini buat teman, besok buat tetangga, besok buat traktir makan kawan, besok buat makan kucing gitu bisa ya. Ustazah, bila mana seorang mengerjakan sholat tasbih di pagi hari di waktu duha boleh ya, boleh banget teman-teman ya. Aku sering setelah live memimpin jemaah untuk sholat tasbih ya jam 10.30 sampai setengah 12 masih bisa ya. Ustazah, sedekah subuh ngasih makan kucing termasuk sedekah ya. Boleh nggak niat hadas besar pakai bahasa Indonesia? Boleh, nggak masalah. Niat itu nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia.
niat tayamum, niat mandi junub, niat haid, niat sholat, niat puasa, ya niat wudhu, apa enggak masalah ya. Ustazah, rencana akhir tahun saya mau umroh, hanya saja sholat saya selama ini dengan kursi. Jadi gimana nanti di Mekah? Nggak apa-apa, ada kok apanya tuh alat pendorongnya, nggak jadi masalah ya. Masalahnya apa? Kalau masalahnya ini yang terlalu besar, coba diturunin. Kalau masalahnya lutut, coba nanti ikhtiar, masih lama akhir tahun, boleh minum madu rambutan yang kita sering spill. Semoga sembuh, masih lama akhir tahun ya. Ustazah, apa bedanya fajar dengan qobliyah subuh? Sama aja. Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik dibanding dunia dan seisinya ya. Ustazah, kalau menemukan uang di jalan gimana solusinya? Oke, dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa kalau kita ketemu uang di jalan, kalau dia berharga, kita harus umumkan 1 tahun. Misalnya kita ketemu uang 1 juta, 1 tahun teman-teman, bayangin tuh bebannya. Maka kita boleh umumkan di sekitar, kalau dia dekat masjid kita umumkan di masjid, tapi tidak boleh menyebutkan jumlahnya. 1 tahun tuh bukan tiap hari, sekali sebulan, sekali 2 minggu, sekali 3 minggu. Nah seandainya tidak ada yang ketemu sampai 1 tahun, maka tetap harus disedekahkan, dia tidak boleh kita ambil. Tapi kalau barangnya nggak berharga, bisa dalam kitab itu dijelaskan macam 7 hari aja. Ya, jadi uang yang kita ketemukan tidak boleh kita ambil. Maka kita boleh memilih untuk tidak mengambilnya daripada kita kena tanggung jawab untuk kemudian mengumumkannya. Paham sampai sini? Gitu ya. Paham ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa, itu bukan menjadi hak kita. Oke, tapi sebentar ya. Tapi ada yang bilang apa? Bentar. Tapi ada yang bilang sedekah taruh aja. Oh, nggak bisa Mbak. Jadi gini ya, ada yang ini beliau bilang, ada yang bilang sedekah itu kalau mau ikhlas taruh aja. Taruh aja, misalnya dia taruh depan masjid, taruh aja di depan taruh aja. Oh ya, aku pernah dengar itu juga. Tapi udah lama banget ya. Taruh aja sedekah itu di depan rumah, taruh aja. Nanti siapa yang mau ngambil, itulah berarti niatnya sedekah biar kita ikhlas. Oh jangan, nggak semudah itu teman-teman. Karena orang yang menemukan tidak boleh mengambilnya ya. Nah ini ada teori barat yang menyatakan demikian ya. Boleh kita taruh uang sedekah kita kemanapun ya supaya kita ikhlas, biar nanti orang ngambil itu kita ikhlas, kita nggak pengen dia tahu kita sedekah. Orang itu nggak boleh ngambil guys ya, jadi ada hukum atas orang itu. Saran saya jangan meletakkan sedekah dimanapun, belajar ikhlas aja. Belajar ikhlas, kasih ke orangnya, dan kemudian kita berdoa, kemudian kita tinggal latihan aja daripada teman-teman letak sembarang tempat, orang yang menemukan juga tidak bisa memilikinya. Oke, jangan ya. Ustazah, kalau orang tua dan saya sendiri belum akikah, mana yang lebih utama, akikah atau kurban? Bebas, kurban boleh, akikah boleh, nggak masalah ya. Ustazah, Ustazah, sedekah subuh dikasih keponakan yatim untuk uang saku berangkat sekolah. Boleh, nggak masalah. Nggak yatim pun nggak masalah ya. Ustazah, dompetku hilang diambil orang tapi nggak dikembalikan. Ya itu dompetku hilang diambil orang tapi nggak dikembalikan. Boleh ikhlas, boleh tidak. Itu pilihan Mbak ya. Benar, taruh ke infak masjid itu jauh lebih berharga. Jauh lebih baik. Itu udah jelas nanti orang boleh ngambilnya. Jangan taruh di depan masjid, di lapangan gitu ya. Nanti orang ngambil tuh nggak boleh teman-teman ya. Nah, dia nggak boleh mengambil itu. Dia harus mensedekahkannya. Ya benar tapi kurang tepat ya. Sedekah itu dahulukan ke masjid atau anak yatim. Bebas aja. Nanti di masjid dikasih ke anak yatim juga kok. Bedanya kalau dikasih ke anak yatim kita akan langsung ya. Yang kedua adalah kalau dikasih ke masjid tidak langsung. Nggak masalah, sama aja ya. Oke, Ustazah, iya, untuk orang itu termasuk sedekah bukan? Kalau ngasih untuk orang tua itu sedekah banget loh. Sedekah terbaik seorang anak adalah kepada orang tuanya. Sedekah terbaik seorang suami adalah kepada istrinya. Oke, Ustazah, batas haid berapa hari? Batas haid 15 hari. Menurut Imam Syafi'i, di atas 15 hari itu istihadah. Kalau istihadah itu dia tidak boleh lagi. Itu dia mesti sholat, mesti puasa dan seterusnya ya. Ustazah, kalau ada yang bikin konten
konten bagi-bagi uang, tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya adalah fastabiqul khairat, mengajak orang lain berbuat baik, memberikan inspirasi, dia dapat pahala dan dapat doa dan dapat pahala atas inspirasi yang dia berikan. Tapi kalau niatnya hanyalah validasi, ingin dipuji, maka uangnya hilang, pahala nggak dapat. Tidak hanya orang sedekah, aku yang ceramah saja, aku yang dakwah saja, bisa jadi nggak dapat pahala. Kalau dakwahku hanya sekedar validasi, dakwahku hanya ingin dipuji, ingin dibilang pinter, itu aku nggak dapat apa-apa. Tapi kalau dakwahku karena Allah, maka aku mendapatkan sesuatu nanti pada akhirnya. Termasuk sedekah terang-terangan. Boleh nggak sih sedekah terang-terangan? Boleh. Tujuannya adalah mengajak orang lain kepada kebaikan, menginspirasi, memberikan contoh, boleh. Tapi kalau niatnya untuk validasi, ingin dipuji, dia nggak dapat apa-apa. Dan kita nggak bisa menghakimi, karena niat orang itu hanya orang itu dan Allah yang tahu. Termasuk niatku, hanya aku dan Allah yang tahu. Sama juga aku ini atau ustadz-ustadz lain yang ceramahnya itu ingin validasi, ingin dipuji, ingin dibilang pinter. Dengan ceramahnya karena Allah itu bisa dapat pahala, bisa tidak. Sama aja teman-teman ya, sama saja ya. Ustazah sedekah subuh buat santunan anak yatim boleh banget ya. Ustazah, oke. Pas sholat keluar cairan apa kita mengulang lagi? Kalau pasti keluarnya batalkan. Tapi kalau was-was jangan ya. Iya Mbak Oma. Jadi ada orang dakwah pengen dianggap pinter atau dakwah pengen apa? Dia nggak dapatkan apa-apa. Namal a'malu binniyat wa likulli imri'in minhum ma nawa. Segala sesuatu tergantung pada niatnya dan orang itu hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan saja. Kalau dia pengen pujian, dia cuma dapat pujian. Kalau dia mendatangkan ridha Allah, maka dia mendapatkan ridha Allah. Sama dengan orang yang hijrah dari Mekah kepada Madinah pada masa Rasulullah. Ada yang hijrahnya itu karena ingin membela agama Islam. Ada yang hijrahnya itu karena perempuan cantik di kota Madinah. Ada yang hijrahnya itu karena harta. Tergantung pada niat. Oke. Itu dari dulu udah terjadi itu ya. Orang ria ya, pamer. Pada masa dahulu udah banyak ya. Ustazah, iya oke. Lebih utama bayar hutang dulu atau kurban? Hutang dong ya. Kurban itu sunnah bagi yang nggak mampu. Sementara hutang itu wajib hukumnya ya. Oke, sedekah subuh dikumpulkan 2 minggu sekali lalu dibagikan. Itu oke, nggak masalah, ya kan? Ustazah, kalau sedekah ngajak Al-Quran tidak wudu, disarankan berwudu. Walaupun Imam Nawawi dan muridnya menyatakan sunnah wudu, yang lain mengatakan tidak wajib wudu. Ikhtilaf, kalau bisa wudu aja sebagai bentuk hamba kita kepada Allah ya. Oke, Ustazah, lebih utama mendampingi suami atau umroh, tergantung keridhaan suaminya. Kalau suaminya ridho, Mbak pergi umroh, berangkatlah. Kalau suaminya nggak ridho, boleh ditahan sampai dia izinkan. Oke ya. Ustazah, kalau menafkahi orang tua tanpa mengatakan itu sedekah, apa termasuk sedekah? Ya iyalah, masa iya dong. Aku nih sekarang sedang sedekah ilmu. Aku nggak bilang, guys, tap layarnya, share tautannya. Aku lagi sedekah, Robbana taqabbal minni. Cukup dalam hati saja. Jadi kalau kita sedekah itu nggak perlu bilang, dengerin aku sini. Ini uang sedekah ya. Paham? Kok nggak paham nggak aku kasih nih. Kalau paham baru aku kasih. Nggak perlu. Nah, hanya dengan kita berbuat baik, sedekah. Memberikan senyuman, sedekah. Ya, kemudian kita menenangkan orang lain, mengantarkan dia kepada kebaikan ya, atau sedekah ilmu, sedekah tenaga, itu bagian sedekah yang tidak perlu kita ikrarkan. Kita ada teman kita yang pindahan, woi ini sedekah ya, ingat ya, ini sedekah ya, nggak harus, oke? Ustazah, kalau lagi haid boleh duduk nggak di majelis taklim? Nah, ini perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan wanita haid tidak boleh masuk masjid, 7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Aku ulang ya. Ada yang mengatakan tidak boleh masuk, 7 langkah berdosa, Mbak Cici. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Terserah mau ikut yang mana ya. Tapi jangan berubah-ubah. Hari ini aku rajin, asal aku boleh masuk lah asal tak menetes. Bulan depan ustadznya nggak mantap, aku haid 7 langkah udah berdosa. Itu yang nggak boleh. Perbedaan mazhab itu banyak teman-teman. Contoh, bersentuhan wudhu dengan suami. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat. Berbeda pendapat.
Ya, ada yang syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah, begini dia. Ada yang asyhadu alla ilaha illallah, begini dia. Ada yang asyhadu alla ilaha illallah, begini dia. Ada yang asyhadu alla ilaha illallah. Yang mana ini? Begini, 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 atau begini? Terserah, asal jangan berubah. Subuh, cus. Zuhur, asar, iya itu yang nggak boleh. Jadi kalau ada teman-teman kita yang begini-begini dia, gitu ya, lalu kita intip, ngapa tuh? Nggak usah, nanti nggak khusyuk sholat kita. Selagi ada ulama madhabnya nggak apa-apa. Basuh kepala ketika wudhu, ada yang bilang cukup 3 helai rambut aja. Ada yang bilang langsung ke ubun-ubun. Ada yang bilang semua rambut. Ada yang bilang langsung ke telinga. Cus, perbedaan mazhab. Imam Syafi'i mengatakan bacaan ruku dan sujud 1 kali. Imam Hanafi mengatakan minimal 3 kali. Perbedaan madhab ya. Jadi selagi dia masih masuk dalam koridor 4 madhab, kita tidak boleh saling menyalahkan dan tidak boleh memaksakan satu mazhab kepada orang lain. Ya, aku paksakan teman-teman ikut Imam Hanafi saja. Aku paksakan teman-teman ikut aku saja. Nah, itu tidak bisa. Ya, gitu ya. Ustazah dan Oke, ya, Mbak Atin, coba Mbak Atin dibantu ya, ketik lagi ya. Maafin ya kalau nggak kebaca. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Kalau keputihan saat sholat, keputihan itu kan dia tidak seumur hidup. Teman-teman boleh teman-teman cebok dulu, cebok gitu ya. Lalu kemudian setelah itu teman-teman nggak usah lagi pakai celananya, letakkan di tempat yang lebih tepat biar nggak diambil orang. Lalu kemudian teman-teman sholat. Ketika sholat abaikan. Kalau suami tidak menafkahi dalam 1 tahun itu gimana? Tergantung teman-teman ya. Ketika teman-teman ridho, suaminya tidak berdosa. Tapi kalau teman-teman tidak ridho, maka suaminya berdosa besar ya. Makanya laki-laki yang tidak bekerja dipaksa bekerja. Makanya makruh laki-laki yang tidak bekerja untuk menikah. Lebih baik dia itu menahan nafsunya dengan cara berpuasa dan olahraga. Karena menafkahi istri hukumnya fardu ain, wajib, tidak bisa diwakilkan walaupun istrinya mapan ya. Nah, tapi apakah jatuh talak ketika dia tidak menafkahi kita? Tidak ya. Jatuh talak itu terjadi karena 4 hal saja. Pertama, suaminya yang ngomong talak. Yang kedua, istrinya yang menggugat. Yang ketiga, salah satunya murtad, salah satunya meninggal. Jika 4 ini tidak terjadi, maka dia tidak jatuh talak. Oke, kayak gitu ya. Gimana wudhu mazhab Syafi'i setelah wudhu madhab Nawawi? Nggak ada madhab Nawawi. Yang lain boleh, nggak jadi masalah ya, madhab yang lain. Satu kasus boleh. Dalam hal wudhu kita ikut Syafi'i. Dalam hal kunut kita ikut Hanafi. Nggak apa-apa. Tapi beda kasus, beda mazhab. Kenapa boleh berbeda? Karena negara kita tidak negara bermazhab. Kecuali kita ikut negara yang bermazhab, maka pemerintahnya harus bermazhab itu, buku-bukunya, semua buku agamanya harus bermazhab itu, atau kemudian ustadz-ustadznya harus ceramah menyampaikan satu mazhab itu. Karena negara kita bukan negara Islam yang bermadhab, maka diberikan kesempatan kepada teman-teman untuk ikut yang mana teman-teman mau. Saja mau tanya, saya kan punya hutang ke bank, bayarnya dicicil. Terus pertanyaannya apa? Sedekah subuh traktir teman-teman boleh, nggak jadi masalah ya. Tolong jelaskan sedekah subuh dong. Sedekah subuh itu pokoknya sedekah yang kita berikan di waktu subuh. Ya, dikumpulkan aja di rumah. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 gitu kan. Nah, dikumpulkan aja di rumah. Nanti setiap hari Jumat, kalau bisa pilih hari Jumat, nggak harus sih. Hari lain juga nggak apa-apa. Nah, teman-teman boleh menyerahkannya ya. Entah kasih makan teman, traktir makan kawan, itu boleh, nggak jadi masalah ya. Atau teman-teman kasih kucing, makan kucing dan lainnya. Oke. Ustazah, boleh nggak daging kurban dimasak untuk acara? Nggak apa-apa, untuk acara pengantin, acara arisan ya. Undang orang makan ke rumah, disedekahkan, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, subuh tapi nggak bisa sholat subuh. Sedekah subuh tapi nggak bisa sholat subuh, maksudnya nggak ke masjid. Di rumah aja kumpulkan dalam kaleng. Ya nggak masalah ya, kumpulkan dalam kaleng 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, di foto prewedding sebelum berhijab pajang di rumah ortu. Nggak usah. Nggak usah dipajang, bilang sama orang tuanya turunkan teman-teman ya, bilang sama orang tuanya turunkan. Kalau nggak berhijab itu nanti jadi dosa jariah kalau ada orang yang bertamu. Oke, iya.
Sedekahku kasih ponakan yang yatim boleh nggak? Nggak yatim pun boleh. Sedekah subuh itu bebas. Kasih ke orang kaya, ke non muslim boleh. Ya, sedekah subuh itu bebas ya. Kasih ke siapapun boleh ya. Ustazah, oke. Mbak Ita mungkin pelan-pelan bisa bernegosiasi agar orang tuanya mau menurunkan foto tanpa hijab. Pelan-pelan aja. Nggak mau sekarang, besok-besok jangan-jangan dia mau ya. Ustazah, gimana udah pisah rumah, belum mengatakan cerai, tapi di luar dia bilang cerai. Di luar dia bilang ke siapa? Kalau dia bilang ke orang yang terpercaya, itu jatuh talak ya. Ustazah, Ramadan lalu aku berhubungan badan. Waduh, Makjang. Oke. Teman-teman boleh dengerin aku sambil share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Oke, perhatikan. Ke depan jangan ulangi lagi. Berhubungan badan dengan suami di siang Ramadan itu dosanya besar. Kalau tidak mau berdosa, ya kalau tidak mau berdosa, teman-teman harus kalau tidak mau berdosa, teman-teman harus membayar kafarat. Kafaratnya gimana? 1. Teman-teman berpuasa 60 hari berturut-turut. Kalau seandainya teman-teman haid boleh dilanjut. Ya, tapi 60 hari tidak. Mbak Atin mungkin terfilter sama TikToknya Mbak ya. Coba diganti kata-katanya ya. Takutnya TikToknya ngefilter nih kan dia mesin ya. 60 hari berturut-turut ya. Puasa kafarat. Nah, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Satu orangnya 7 on. 60 orang berarti 42 kilogram. Oke. Selanjutnya atau yang ketiga. Pertama puasa 60 hari berturut-turut, memberi makan 60 fakir miskin sebanyak 60 orang. Satu orangnya 1 mud berarti 7 on kali 60 berarti 42 kilogram. Atau memerdekakan budak. Kan tidak mungkin ada budak ya. Jadi ke depan di siang Ramadan tidak boleh berhubungan ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, gitu ya. Ustazah, anak saya cerai lagi hamil 2 bulan. Mana bisa cerai lagi hamil? Ya, hamil tidak bisa cerai. Cerainya tidak sah itu ya. Tidak sah itu ya. Tunggu dulu lahir anak kalau mau berpisah ya. Ustazah, kalau daging kurban dikasih ke orang yang beda agama. Kalau udah hari-hari tanggal segini udah boleh dikasih ke non muslim. Dengan syarat non muslimnya tidak kafir harbi. Yaitu kafir yang memerangi agama Islam. Ya, tidak kafir harbi ya. Jadi dia tidak membunuh orang Islam, tidak memerangi orang Islam. Itu boleh saja ya. Ustazah, iya puasa yang mulbit cuman sehari, is oke lah, nggak jadi problem ya teman-teman ya. Ya ke depan dimaksimalkan lagi ya. Ustazah, setiap duduk setelah sujud saya selalu ada keluar lubang kemaluan, tapi bukan kentut. Apakah batal sholat? Kalau yakin sesuatu itu keluar batal, karena keluarnya sesuatu dari kubur, dubur atau di antara 2 lubang itu batal. Tapi kalau seandainya cuman was-was lanjutkan, dia berarti tidak batal. Kalau cuman perasaan was-was aja ya. Oke. Ustazah, sedekah subuh bolehkah buat jajan anak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, sebentar ya. Kalau masih istihadah baca Al-Quran boleh nggak? Istihadah boleh baca Quran. Boleh semuanya. Oke, boleh semuanya ya. Jadi nggak masalah. Istihadah itu adalah haid yang lebih dari 15 hari. Istihadah itu haid lebih dari 15 hari. Pokoknya haid terus dia. Atau flek dia 7 hari, haid dia 7 hari. Nanti hari ke selanjutnya dia masih haid. Berarti udah lebih dari 15 hari. Itu istihadah. Dia wajib sholat, wajib puasa. Boleh dia umroh, boleh dia haji, dia boleh tawaf. Tapi hari ke-15 dia mandi. Hari ke-16 walaupun keluar darahnya dia tetap harus sholat. Yang istihadah ini dari tadi pertanyaannya keputihan, istihadah. Nanti aku spill madu akasia, teman-teman minum. Supaya haidnya berhenti kalau yang terlalu banyak. Kalau yang flek terus nanti dia keluar. Dia menstabilkan kondisi haid untuk madu akasia itu dan keputihan ya. Kemudian Ustazah, sholat syuruk itu setiap hari atau hari Jumat saja? Kalau mau setiap hari boleh. Tapi kalau bisa pakai iktikaf. Dalam hadis dikatakan
Bu Wiwi belum ada Bu Wiwi, palingan seminggu lagi ya. Oke, apa namanya? Misalnya begini ya. Dalam hadis dikatakan man shallu raka'atani subh. Siapa yang sholat subuh 2 rakaat, lalu kemudian dia melakukan iktikaf di masjid, dia zikir, dia sholawat, dia baca Quran sampai datang waktu syuruk 1,5 jam dari azan subuh, maka faka'annama hajjan wa umratan, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh, dengan syarat di masjid. Dia sholat subuh di masjid, dia iktikaf sampai syuruk, lalu sholat syuruk 2 rakaat. Sengaja aku sholat syuruk atau sholat isyraq 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, 1 kali haji 1 kali umrah. Tapi kalau teman-teman punya suami, susah karena ngurusin suami mau pergi kerja, lakukan sekali sebulan atau di hari Minggu, di hari libur ya. Ustazah, iya baca Al-Kahfi di hari Jumat afdolnya gimana? 10 atau semuanya? Beda fadilahnya. Kalau baca Al-Quran, kalau baca Al-Kahfi dibaca, maka kita dilindungi dari Jumat satu ke Jumat lain. Tapi kalau menghafal 10 ayat pertama, maka terlindung dari fitnah Dajjal ya. Nah itu beda fadilahnya ya. Ustazah, oke. Iktikaf sebelum sholat syuruk, oke. Apakah harus di masjid? Yang namanya iktikaf itu mesti di masjid atau di musola ya. Ya, jadi kalau seandainya di rumah bukan iktikaf namanya. Apa beda iktikaf dengan zikir biasa? Aku zikir tapi di rumah, itu zikir namanya. Aku baca Quran tapi di rumah aku diem khusyuk, itu bukan iktikaf, itu baca Quran namanya. Kalau dia mau dianggap iktikaf mesti di masjid berdiam diri dan gak boleh ngobrol. Aku di masjid, aku baca Quran sambil ngobrol. Aku zikir sambil ngobrol. Aku zikir sambil stalking TikTok. Itu bukan iktikaf. Itu namanya zikir. Kalau mau dia dianggap iktikaf, dia di masjid diam. Gitu. Dan melakukan aktivitas tadi. Aku di rumah zikir, baca Quran. Wah, itu bukan iktikaf. Itu namanya zikir. Kalau dia mau dianggap iktikaf, mesti di masjid dan diam. Ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau habis lahiran udah nggak keluar darah, ya teman-teman boleh melakukan yang namanya sholat ya. Ustazah, bentar ya. Jumat berkah boleh nggak dikasih ke ibu sendiri? Boleh. Dikasih ke ibu, ke anak, boleh, nggak masalah, is okay. Cuma kalau bisa gantian. Hari ini ke keluarga, Jumat depan ke teman, Jumat depan kasih makan kucing. Karena semakin banyak orang yang kita berikan sedekah, yang kita goreskan senyuman di hatinya, yang semakin banyak bersyukur karena pemberian kita, maka semakin berkah hidup kita ya. Oke, kalau musolanya di depan rumah bisa. Yang penting tidak musola yang di dalam rumah ya. Ustazah, oke, kalau memperbaharui nikah baiknya hari apa? Bebas sih, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah pinjam uang di bank buat usaha boleh nggak? Nggak usah mbak, itu riba mbak. Itu riba. Pertama, dalam angsuran mbak itu ada bunganya mbak ya. Oke, kemudian kalau mbak telat membayarnya mbak kena denda mbak. Yang ketiga, kalau mbak nggak bayar maka nanti agunan mbak akan ditarik oleh bank. Dan yang mbak udah serahkan dia nggak kembalikan uang ansuran mbak. Dan sudah pastinya itu bunga ribanya lebih besar dibanding untung yang mbak dapat setiap bulan. Kecuali mbak udah bertahun-tahun berbisnis. Ya aku nggak nyaranin, jadi pakailah gaya kita kalau dagang itu mulai dari modal kecil gitu ya. Modal kecil terus ditabung, pengeluarannya diatur, ada uang ditabung, balikkan lagi ke modal ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke, nggak capek ngetik, dimaafin ya teman-teman, dimaafin kalau seandainya aku tak terbaca semuanya ya. Ustazah, hari ketiga udah haid, udah berhenti haid gitu, apakah sholat? Oh iya dong, kalau dia berhenti maka teman-teman boleh melakukan sholat ya. Ustazah, oke sebentar ya. Boleh nggak sedekah boleh kak sedekah subuhku kalau pagi aku kasih ke janda dan anak yatim? Nggak masalah teman-teman. Pengumuman
Pengumuman sedekah subuh itu boleh dikasih ke siapapun ya. Boleh dikasih ke tetangga, ke anak, ke cucu, ke cicit, ke haters, ke mantan, ke tetangga, ke orang pengkhianat, ke orang muslim, ke orang non muslim. Ya boleh dikasih ke orang cacat, orang kaya, orang miskin, bebas. Oke. Jadi aman. Sedekah subuh boleh dikasihkan ke siapapun ya. Siapapun, orang tua, orang muda, orang tinggi, orang gila, kemudian orang pikun. Sedekah itu bebas teman-teman. Saking bolehnya ke mantan pun boleh, ke pengkhianat pun boleh. Sedekah tuh bebas aja, nggak usah dipikirin. Kasih makan kucing juga sedekah, kasih orang tua, kasih istri, kasih anak. Saking bolehnya ke mantan pun boleh. Itulah istilahnya kan guys. Itu takkid namanya, penekanan. Ya, ke pengkhianat pun boleh. Saking dia itu pentingnya ya. Ke orang non muslim pun boleh, nggak masalah. Oke? Aman ya teman-teman ya. Ke non muslim boleh mbak, nggak masalah. Ajak teman non muslim makan-makan ya, oi boleh, nggak masalah ya. Oke, ke tukang gibah boleh, nggak masalah ya. Oke, mantan woi. Ustazah, hukum memakai minyak wangi, cari yang non alkohol atau alkoholnya di bawah 1 metil. Seperti misalnya softener, soklin, pewangi, itu kan pakai alkohol. Cuma alkoholnya di bawah 1 metil. Ustazah, iya aman ya teman-teman ya. Sudah terlanjur pinjam uang buat usaha. Kalau ada aset lain, jual asetnya untuk mengganti hutang ribanya ya. Kalau nggak ada, ya udah Mbak kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, nanti sisanya Mbak tabung untuk membayar hutang ribanya Mbak. Atau yang ketiga, minimal jangan telat membayarnya ya. Karena kalau telat itu nanti ribanya semakin banyak. Dosa riba itu termasuk dosa besar, minta maaf. Bahkan dalam hadis yang sahih, dosa riba itu ibarat menzinahi ibu kandung sendiri. Nauzubillah. Nggak apa-apa bagi teman-teman yang udah terlanjur. Aku berbaik sangka, mungkin kemarin nggak tahu aja. Makanya akhirnya teman-teman berhutang. Semoga ke depan kita lebih baik, pelan-pelan kita perbaiki ya. Dan jangan lupa baca doa lepas dari hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Nah itu dia ya. Oke, gitu ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, aku tahajudnya kesiangan, jadi aku nggak tahajud. Itu gimana? Aku menyesal banget. Nyesal sedih boleh, tapi nggak boleh meratap. Kalau meratap, aduh aku nggak tahajud, aku sedih. Wah, berarti kita merubah statusnya menjadi wajib. Itu berdosa. Jadi kalau kita sudah istiqomah melakukan ibadah sunnah, kalau ketinggalan cukup istighfar dan jangan ulang lagi. Nah ke depan dan jangan terlalu meratapi. Karena nanti kalau kita meratapi berarti kita menganggapnya wajib ya. Oke, Ustazah, kurban dulu atau bantu ponakan? Tergantung kasusnya, mau dibantu dalam hal apa nih ponakannya ya. Ustazah, tolong sematkan doanya, boleh ya. Nanti teman-teman kita catat ya, doa bebas hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain kamu. Ustazah, doa biar kaya, ini juga dia sama aja doanya ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Supaya kita dikayakan oleh Allah, dijauhkan dari yang haram, dicukupkan dengan yang halal ya. Screenshot aja nanti boleh dibaca setiap habis sholat ya. Screenshot aja nanti boleh dibaca setiap habis sholat ya. Ustazah, oke. Oke gitu ya. Ustazah, apakah Ustazah benar sholawat nariyah kok mengandung syirik? Sholawat nariyah itu tidak mengandung syirik. Kemarin kita belajar arti sholawat nariyah. Yaitu artinya bagus ya. Sholawat kepada Rasulullah dengan sempurna, kesejahteraan kepada Rasulullah dengan sempurna. Yang dengan beliau itu kesulitan menjadi mudah, kesusahan menjadi selesai, kebutuhan menjadi terpenuhi. Ya mungkin karena artinya mereka menganggap syirik. Tapi kan niat kita nggak ke sana ya. Ustazah,
Kalau makmum masuk ke surat yang kedua, nggak dapat Al-Fatihah, nggak apa-apa. Dia tidak masbuk. Kalau dia tidak dapat Al-Fatihah, dia tidak masbuk. Dia masbuk kalau dia udah kelewatan ruku. Misalnya nih ya, Allahu Akbar nih imam nih. Allahu Akbar. Kita baru masuk nih, jeg. Nah, Allahu Akbar kita ikut ruku. Allahu Akbar gitu. Nah, kalau kita ikut ruku, itu kita tidak hutang. Kita tidak terlambat. Walaupun gak dapat Al-Fatihah. Tapi kalau sami Allahu liman hamidah. Ya. Tapi kalau sami Allahu liman hamidah. Maka mesti melakukan namanya Quran. Ya. Nanti satu lagi ya. Sedekah sampai habis. Ya. Dari Asum Habib. Halo semuanya. Halo teman-teman. Semua. Halo. Iya. Gimana. Oke. Gimana? Masih nge-lag kah? Masih nge-lag? Teman-teman masih nge-lag nggak? Oke, sebentar ya. Masih nge-lag kah? Oke, kalau gini gimana kira-kira? Oke, kalau gini gimana kira-kira? Masih nge-lag kah? Halo semuanya, masih nge-lag? Halo semuanya. Iya, masih nge-lag kah teman-teman? Oke, gimana? Masih nge-lag? Oke, halo. Udah ya, aman ya? Siap ya. Oke, aman ya, siap ya. Ustazah, zikir sambil nonton ceramah Ustazah itu gimana? Oke, kalau sambil dengarkan kajian, ada baiknya teman-teman fokus. Udah bisa ya, mantap ya. Oke ya. Kalau seandainya sudah tidak ya, aman ya. Kalau seandainya teman-teman zikir saat mendengarkan kajian, aku saranin jangan. Kenapa teman-teman? Kenapa? Karena butuh fokus. Tapi kalau zikir sambil nyuci, zikir sambil masak, zikir sambil teman-teman baring, zikir sambil masak, itu nggak masalah. Tapi kalau zikir sambil teman-teman melakukan yang namanya mendengarkan kajian, nah itu tidak bisa ya, tidak fokus nanti ya. Ustazah, apakah wanita itu boleh melakukan sholat ke masjid? Wanita itu kalau sholat sambil dengerin kajian gak usah. Kalau sholat aja dulu ya. Kalau mau dengerin kajian nanti fokus dengerin kajian ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Jadi begini ya teman-teman ya. Jadi kalau seandainya dapat ruku itu gak telat. Misalnya ini imam nih. Allahu Akbar. Imamnya ruku guys. Imamnya ruku ya. Lalu kemudian teman-teman langsung masuk nih. Allahu Akbar gitu. Maka teman-teman tidak ngutang. Selagi dapat ruku tidak ngutang ya. Ustazah, miyom yang berkepanjangan apakah saya boleh sholat? Miyom sholat karena dia istihadah. Nanti yang miyom ini coba teman-teman minum madu akasia ya supaya sembuh ya. Ustazah, hafdolnya mana? Daud, kodo, atau puasa yang lampau? Kalau puasa yang lampaunya ingat kodo, kalau nggak ingat Daud ya. Ustazah, berzikir apa harus wudu? Ya tidak dong, kan kita kemana-mana zikir guys. Ngelihat orang cakep ya. Masya Allah, itu kan zikir kan. Ngelihat orang sakit, syafakillah, itu kan zikir kan. Alhamdulillah, subhanallah. Kalau ada petir, dor, la ilaha illallah gitu ya. Nah itu adalah la haula wa la quwata illa billah. Itu kan zikir, nggak dalam keadaan wudu, nggak jadi masalah ya. Ustazah, istihadahku hari udah 20, oke? Istihadahku udah 20 hari. Karena haidnya nggak lancar. Katanya itu darah istihadah. Apakah benar? Benar. Haid yang lebih dari 15 hari istihadah. Mbak yang tadi miom, darah miom itu istihadah mbak. Jadi mbak silahkan sholat, mbak silahkan puasa. Nanti ada rezeki, mbak beli madu akasia itu miom. Ini mbak, nih apa lagi nih mbak ini? Mbak yang istihadah 20 hari, jangan ditunda mbak. Beli madu akasia yang aku spill itu udah banyak orang haidnya gak lancar jadi lancar. Yang keputihan jadi gak keputihan. Atau misalnya yang dia itu suka naik asam lambung, kolesterol, hipertensi jadi sembuh ya. Jadi diminum nanti madunya ya. Ustazah, ada petir, saya selalu ta'awuz. Oh enggak. Petir itu la haula wa la quwata illa billah. Ya, kalau petir itu ucapnya la haula wa la quwata illa billah ya. Oke, aman ya, nggak nge-lag ya teman-teman, aman ya.
Oke, la haula wala quwata illa billah. Kalau kita terkejut, dor, la haula wala quwata illa billah. Istihadah itu apa? Istihadah itu haid yang lebih dari 15 hari. Ya, oke. Nah, haid yang lebih dari 15. Hamalan di hari Jumat, yang pertama sebelum subuh di hari Jumat kita dianjurkan untuk mandi keramas. Ya, setelah itu ba'da subuh ya kita dianjurkan selepas syuruk untuk potong kuku dan bersih-bersih. Kemudian kita dianjurkan untuk cukur bulu-bulu ya. Nah, laki-laki ya cukur kumis, rapikan jenggot, perempuan ya bercukur ya. Kemudian kita dianjurkan untuk melakukan bersih-bersih rumah ya. Nah, kemudian dari malam Jumatnya kita itu dianjurkan untuk baca Al-Kahfi. Kalau membaca seluruh dari Al-Kahfi itu akan dilindungi dari Jumat satu ke Jumat lain. Kemudian setelah itu kalau sekedar menghafal 10 surat Al-Kahfi di awal dan membacanya di hari Jumat itu itu dilindungi dari min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Dilindungi dari fitnah dajjal. Kemudian Al-Muluk juga bagus dibaca di hari Jumat. Itu terlindung daripada siksa kubur. Nah gitu ya guys. Lakukan itu ya di hari Jumat ya. Ustazah, aku tadi bantu tetangga sampai lupa nggak keramas. Iya kak. Ya dianjurkan keramas ya macam sebelum subuh ya. Oke. Ustazah. Suami ada nyimpan jimat. Ingatkan mbak, ingatkan. Itu bagian dari kesyirikan loh. Hati-hati loh. Innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik ya. Ya Allah, Allah itu akan mengampunkan semua dosa kecuali dosa syirik ya. Ustazah, aku tidak pengen riba. Udah baca doa anti riba. Kenapa akhirnya aku ikut riba juga? Ya, riba itu pilihan, bukan kehendak Allah atas kita. Kita yang memilih untuk kemudian melakukan riba. Jadi setelah itu jangan lagi ya teman-teman ya. Ustazah, jika KPR rumah atas nama suami, apakah istri juga kena dosa ribanya? Ya jelaslah, kan istri ikut tanda tangan, berarti memvalidasi dan memverifikasinya. Al-wasilatul haram, haram yang mengantarkan kepada keharaman bagian dari melakukan keharaman. Segera selesaikan hutang ribanya. Aku doakan semoga Allah mudahkan. Nanti setelah itu jangan dilakukan lagi ya. Kalau infak itu memberikan sesuatu untuk dipakai benda mati yang dipakai banyak orang. Infak ke masjid untuk beli AC masjid. Infak uang untuk beli kursi sekolah, infak. Kemudian kalau sedekah itu dia lebih luas. Apapun yang menyenangkan hati orang lain dengan niat karena Allah itu sedekah. Bisa dengan memberikan senyuman, bisa dengan memberikan makan fakir miskin, itu sedekah. Tapi kalau zakat itu jelas hitungannya dan tidak bisa diberikan kepada semua orang. Kalau sedekah itu diberikan kepada semua orang boleh, kalau zakat tidak boleh. Hanya orang tertentu yang berhak menerimanya. Makanya sedekah subuh boleh ke orang tua, kalau zakat nggak boleh ke orang tua. Sedekah subuh boleh ke anak, kalau zakat nggak boleh ke anak ya. Teman-teman, itulah perbedaannya ya. Ustazah, kalau sholat tahajud lanjut witir, sholat fajar dan subuh itu masing-masing pakai iftitah enggak? Iftitah itu dalam semua jenis sholat sunnah. Jadi status hukum iftitah itu tidak sampai wajib. Status hukumnya hanya sunnah, baik dalam sholat wajib maupun dalam sholat sunnah. Nah, tetapi kalau nggak baca iftitah sayang ya, karena Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan iftitah setelah dia tahu keutamaan daripada doa iftitah ya. Ustazah, kalau bayar hutang puasa boleh berturut-turut nggak? Boleh. Kalau hutang puasa boleh berturut-turut nggak masalah. Ustazah, aku selalu merasa dibenci dengan orang lain. Gimana caranya merubah pikiran itu? Selalu merasa dibenci, kenapa? Kalau gitu nggak boleh punya banyak teman. Biar sedikit teman tapi yang kita yakini menjadi teman kita. Karena itu cuman perasaan. Sekalipun dibenci benaran juga nggak apa-apa. Nggak seperlu mbak semua orang menyukai kita. Karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Maaf izin buat semua kita yang masih suka baper.
yang cepat tersinggung, yang masih suka main perasaan, yang masih kalau disindir itu nggak tidur 3 hari 3 malam. Saran aku jangan punya banyak teman, cukup punya 1-2 teman yang betul-betul bisa menjadi Abu Bakar kita. Nggak semua kita harus punya teman yang banyak, biar sedikit tapi berkualitas daripada banyak tapi bagikan buih di lautan. Nggak juga ada kewajiban untuk berteman dengan banyak orang. Tapi kalau teman-teman punya sifat santai, orangnya slow, ya bertemanlah dengan banyak orang. Tapi kalau terlalu banyak berteman, menurut aku sih ngabisin banyak waktu ya teman-teman ya. Tapi kalau mau dan bisa mengantarkan kepada kebaikan, boleh ya. Ustazah, gitu ya, siap Mbak Fakir ya. Kalau cepatnya. Kalau tahiyat awal dibaca sampai innaka hamidum majid, bolehkah? Boleh, tapi cukup sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad saja untuk membedakannya dengan tahiyat akhir ya. Ustazah, kalau umroh pakai uang pinjaman dari bank nggak perlu Mbak. Nggak perlu dipaksain umroh kalau harus minjam di bank. Karena dalam beramal itu niat kita mesti benar, cara kita juga mesti benar. Niat kita umroh tapi dengan riba, itu sama artinya aku sedekah tapi dari hasil nyuri. Aku bangun masjid tapi dari hasil korupsi, amalnya tertolak. Madu nanti ya setelah ini ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi jangan dipaksain untuk teman-teman umroh hanya dengan minjam uang di bank. Ngapain? Toh nggak wajib juga ya kan. Oke gitu ya. Ustazah dapat oleh haji mukena dari uang riba, apa hukumnya? Pasti nggak? Kalau nggak pasti nggak usah suuzon, terima aja ya. Ustazah dulu suka minjam bank untuk modal, sekarang tidak lagi. Insya Allah innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah itu akan mengampunkan dosa kecuali dosa syirik. So teman-teman yang pernah berzina, pernah ada riba, insya Allah kalau teman-teman mau berubah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang-orang yang mensucikan diri dan selalu memperbaiki diri. Siap Mbak Sundus ya. Yang mana itu Mbak Sundus? Ustazah, suami suka berbuat tidak baik, imbasnya selalu ke istrinya. Kenapa bukan suaminya aja? Kasusnya apa Mbak? Ustazah, jika kita nazar anak lulus sekolah, kapan saya harus niatkan? Sekarang pun bisa. Ya Allah, kalau anakku lulus sekolah, aku sedekah 100.000. Ya Allah, kalau anakku lulus sekolah, nanti aku puasa Senin Kamis selama 1 bulan. Bisa ya. Ustazah, doa sujud terakhir boleh diucapkan atau dalam hati aja. Doa sujud terakhir itu kalau dia pakai bahasa Indonesia maka ucapkan di dalam hati aja. Tapi kalau pakai bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik. Kalau dia pakai bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik ya. Oke, Ustazah, cara sholat tahajud lah. Cara sholat itu sama aja. Selagi dia 2 rakaat sama aja teman-teman ya. Misalnya cara sholat duha, cara sholat tahajud, cara sholat qobliyah zuhur, cara sholat ba'diyah zuhur, cara sholat hajat. Kalau 2 rakaat itu kayak sholat subuh aja kok. Caranya persis kayak sholat subuh ya. Oke, Ustazah, apakah wajib cebok kalau batal wudhu karena kentut? Enggak, kecuali dia mengeluarkan pipis atau cairan. Siap Mbak Sundus, gimana? Mantap ya. Ustazah, oke. Ustazah, infak juga 2,5%. Enggak, yang 2,5% itu zakat, bukan infak ya teman-teman ya. Zakat saja, bukan infak ya. Kalau infak itu dia tidak ada persentase. Yang penting infak itu kita berikan sesuatu dipakai banyak orang, itu namanya infak. Saya kasih uang taruh ke masjid nanti dibuatkan AC masjid, itu infak ya. Ustazah, niat sholat tahajud. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Hitam bagus Mbak. Yang hitam bagus. Oke, aku ulang ya. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku, jadi guys, niat sholat itu gampang aja kok. Jadi dia cuma kayak gini aja guys. Dia cuma kayak gini aja teman-teman ya. Pokoknya sebutkan nama sholatnya dan rakaatnya.
Sengaja aku sholat duha 2 rakaat karena Allah. Bisa, walaupun gak pakai sunnah gak apa-apa. Sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat karena Allah. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat karena Allah. Gampang kan? Niatnya gitu doang kok teman-teman ya. Aman aja. Yang penting sholatnya kayak sholat subuh aja. Ya, sholatnya kayak sholat subuh aja ya. Ustazah, iya oke sebentar ya. Saya dari Ustazah suami suka, cepatnya. Suami kalau saya doa dalam sujud dengan suara yang lirih, boleh nggak Ustazah? Lirih itu kayak gimana Mbak? Kalau dia pakai bahasa Indonesia dalam hati, kalau pakai bahasa Arab boleh berbisik. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke siap Mbak Sundus, hitam bagus Mbak tapi masih lama, ditunggu ya. Cepet banget Zah, iya Mbak Oma cepet nih, aku yang cepet atau tulisannya tapi penjelasanku bisa dipahami ya. Mbak Bidan belum ada, lagi dikirim ke Indonesia karena dia produk kita luar ya, Dubai. Ustazah, saya dari kecil diajarkan tahiyat awal sampai Hamidum Majid. Yang akhir sampai innaka antal ghafurur rahim. Oh tahiyat awal tuh sampai Allahumma sholli ala Muhammad aja ya. Oke. Ustazah gimana sholat duha? Apakah harus baca ad-duha? Enggak. Memang sholat duha itu rakaat pertama itu dianjurkan al-a'la. Yang sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa gitu kan. Nah gitu ya. Tapi kalau seandainya rakaat keduanya dianjurkan ad-duha gitu kan ya. Tapi enggak juga enggak apa-apa. Teman-teman al-ikhlas, al-falak, an-nas juga enggak apa-apa ya. Ustazah kalau saya doa dengan sujud dengan suara ririh bagaimana? Oh kalau doa dalam sujud pakai bahasa Indonesia ucapkan dalam hati. Gitulah ya, totalitas sampai dipraktekkan. Kayak gitu ya. Kalau pakai bahasa Indonesia, kalau doa sujud terakhir pakai bahasa Arab, nah gitu ya. Ustazah, oke, suami nggak sholat, mertua nggak sholat, sedangkan sudah aku suruh. Apakah aku salah ikut dosa? Enggak aku, aman aku ya. Jadi gini, hidaro al munkar falyughayyir. Kalau kita melihat kemungkaran, maka ubah kemungkaran itu. Persoalan mereka nggak mau, itu urusan mereka dengan Allah. Kita udah nggak dosa lagi. Yang dosa itu kalau kita diamkan. Oke, nah kalau kita diamkan kita dosa. Tapi kalau kita nggak diamkan kita nggak jadi ikut dosa. Paham ya? Ustazah, seorang anak hamil di luar nikah. Apa harus nikah lagi orang tuanya? Nikah lagi. Ya, memang ada yang menyatakan bahwa kalau orang tua itu berzina, maka dia nikahnya tidak sah. Itu banyak yang menyatakan seperti itu. Ada pendapat yang menurutku cukup lemah sih. Ketika dia berzina dengan orang itu, dia nggak perlu nikah lagi. Kan itu juga kemarin dia zina. Karena gini Mbak, bahwa orang yang hamil itu tidak sah menikah. Jadi supaya aman tinggal nikah lagi aja setelah lahir anak. Cuma ada wali, ada saksi, ada mahar, kemudian ada laki-laki perempuan dan kemudian ada ada ijab kabul. Itu aja. Parfum ditunggu ya teman-teman ya. Kemarin habis dalam waktu 3 menit. Ditunggu karena itu parfum Dubai dengan harga yang sangat terjangkau untuk pertama kali launching di Indonesia di akun kita. Ya ditunggu karena masih dikirim ya pakai kapal ya. Ditunggu ya teman-teman ya. Ustazah, apakah sesama anak sambung termasuk saudara? Oh iya dong, dia karena ada ikatan pernikahan ya. Sekarang belum ada parfumnya ya. Tunggu dia jalan dulu dari sana. Udah gak sabar ya. Parfumnya wangi ya. Ustazah, ketika berwudu lupa baca doa. Doa gak apa-apa lupa. Yang penting adalah niat yang gak boleh lupa ya. Karena niat adalah rukun wudu ya. Oke, Mbak Tia keriting pula ya. Ustazah, iya sholat sunnah apakah baca doa iftitah? Teman-teman, sholat iftitah itu tidak wajib pada semua jenis sholat. Ya, iftitah itu sunnah saja. Nggak pakai iftitah sholatnya sah. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Cuma sayang aja kalau nggak dibaca. Oke.
Oke gitu ya. Ustazah, nanti setelah ini ya Mbak Soleha ya, madunya ya. Hari ini udah nanya produk ya. Oke, kita tanya jawab dulu ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Uang deposito tapi nggak diambil bunganya. Oke, sebentar. Masuk tabungan buat admin bank aja. Nggak apa-apa. Buat admin bank aja nggak jadi masalah ya. Ustazah, apa saya berdosa jika tidak bangunkan suami untuk bangun subuh? Oh, dosa bestoy ya. Idza ra'al munkar falyughayyir. Bang, salat lo bang. Salat lo bang. Yuk bang, sholat bang. Kalau melihat kemungkaran, ubah kemungkaran itu. Tapi mengubahnya, khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang itu sesuai dengan kemampuan bahasanya. Jadi nggak boleh dengan kalimat-kalimat yang, wah bang ini masuk neraka. Jangan. Nanti kalau mbak udah ingatkan, suaminya nggak mau sholat, itu mbak nggak dosa lagi. Tapi kalau mbak biarkan, mbak ikutan dosa loh. Oke, aman ya teman-teman ya. Madu ya, setelah tanya jawab, madu. Oke. Ustazah, ingat muka aku ingat madu aja sih. Oke sih ya. Ustazah, sholat fardu harus dilafazkan fardu enggak? Oh enggak. Sholat fardu sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat karena Allah boleh. Kalau mau lebih elegan sengaja aku sholat fardu zuhur 4 rakaat karena Allah. Oke. Ustazah, suami pelit boleh ditinggalin nggak? Tergantung. Kalau pelitnya dalam tahap tidak mau menafkahi boleh ditinggal. Coba baca buku nikahnya. Ini jangan-jangan nih ribuan orang yang hadir nikah nggak baca buku nikah. Asik berfoto aja dengan buku nikah. Foto buka, bukunya buka. Nah, jadi dibaca buku nikah tuh guys. Coba lihat, jangan digadaikan, enggak bisa juga. Tengok di dalam buku nikah itu ada tulisan, jika seorang suami tidak menafkahi istri berbulan-bulan lalu istrinya tidak ridha, maka istrinya boleh menggugatnya. Ya, tetapi kalau istrinya ridha, alhamdulillah. Ya, Ustazah, bagaimana Ustazah, uang arisan buat boleh beli-beli umroh enggak? Oleh uang arisan halal, nggak apa-apa. Mau dibeliin apapun nggak masalah ya. Ustazah, oke. Ustazah, boleh nggak sholat isya lanjut ba'diyah? Oh, tunggu dulu. Cepet kali, teman-teman ngetik pakai nafas nih, bukan pakai jari guys. Ustazah, bolehkah? Eng. Boleh nggak kalau sholat isya lanjut ba'diyah? Oke. Lanjut witir? Oke. Berturut-turut? Oke. Setelah itu baru doa. Boleh banget, nggak masalah ya. Pakai jari, aku kira pakai napas, tenaga dalam nih ya. Ustazah, kalau kita lupa kunut subuhnya cemana? Nah, jadi kalau lupa kunut teman-teman, Imam Syafi'i itu menganjurkan kunut. Tapi Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut. Kalau teman-teman mau pakai kunut, bagus. Tak pakai kunut juga enggak apa-apa. Siap Mbak Cila Tiara ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke. Apa doa saat hujan lebat panjang? Untuk sementara baca aja la haula wala quwata illa billah ya. Ustazah, bagaimana sikap kita jika mengetahui pasangan selingkuh? Oh, kalau udah tahu dia selingkuh, ingatkan dari awal. Ada kasus ketika ada suaminya maaf pakai sayang-sayangan dengan wanita lain, dia bilang biar aja lah Nel, nggak apa-apalah. Saya bilang itu dosa. Kalau kamu biarin, kamu juga ikutan dosa. Ya, kasus seperti itu banyak terjadi. Curhat ke aku itu jangan dibiarin. Karena ketika dia seperti itu dengan perempuan lain, dia wala taqrabuz zina. Itu bagian dari zina. Oh nggak mau, biar aja terserah dia. Kalau dia di luar suka hati dia. Udah. Setelah 4 tahun datang lagi ke aku guys. Nel iya. Nangis-nangis. Ternyata udah punya anak. Suaminya udah punya anak 2, anak 3. Nauzubillah. Maka setiap melihat kemungkaran ubah. Kalau suami selingkuh, istri selingkuh harus diingatkan. Mengingatkan bukan karena kita bucin. Tapi supaya menghindarkan kita dari dosa. Dan dia tidak terlanjur berdosa. Gitu guys. Mindsetnya seperti itu guys. Oke. Ustazah. Niat sholat boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau niat tuh boleh guys. Niat wudhu, niat tayamum, niat sholat, niat puasa. Boleh pakai bahasa Indonesia. Minjam kur, tergantung kurnya mbak. Kalau ada ribanya nggak bisa. Ciri-ciri kur itu ada ribanya. 1, dalam angsurannya ada bunganya.
Kemudian yang kedua, kalau kita telat dia macam kenakan kita denda. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya ini dia tidak bayar, maka agunan kita ditarik dan uang yang kita berikan tidak dia kembalikan. Nah, itu ada unsur ribanya di sana ya. Ustazah, iya apa? Kalau suami suka, ya Allah, ya Allah. Kalau suami suka nuduh istri berzina, ya Allah Karim. Kalau kenyataannya Mbak nggak berzina, dia melakukan dosa besar. Dalam Al-Quran dijelaskan haram bagi seseorang menuduh perempuan baik-baik berbuat zina. Sekalipun dari suaminya. Ya, jadi itu dosa paling besar. Tidak boleh kita menuduh perempuan baik-baik melakukan zina. Oke, gitu ya. Ustazah, Oke, sebentar ya teman-teman ya. Niat puasa Daud, sengaja aku puasa Daud karena Allah. Niat puasa Senin Kamis, sengaja aku puasa Senin Kamis karena Allah. Niat puasa Yaumul Bid, sengaja aku puasa Yaumul Bid karena Allah. Niat tuh gitu aja kok guys, merek puasanya aja yang diganti, ya kan? Oke, Ustazah, saya kaget spontan nyebut Allahu Akbar. Bukan la haula wala quwata illa billah. Nggak apa-apa. Cuma kalau kita udah lebih ngerti, tentu kita lebih tepatkan zikir lah pada tempatnya. Oke. Ustazah, aduh banyak yang baper ya. Berdosakah kalau kita meragukan kesetiaan suami? Kalau dia zon, prasangka, ya dosa. Ya ayyuhalladzina amanu la yaktab ba'dukum ba'do wa la tajassasu. Hai orang-orang beriman, jangan kalian cari-cari salah orang. Jangan kalian mata-matai orang. Gak ada angin, gak ada hujan, kita gak percaya. Gak ada angin, gak ada hujan, kita suuzon. Gak ada angin, gak ada hujan, kita lihat handphonenya, lihat dompetnya. Dosa. Memata-matai gak boleh. Mencari-cari kesalahan, memata-matai gak boleh. Tapi kalau seandainya ada kasus, nampak dia berduaan, kita ingin mencari kebenaran dengan melihat handphonenya, itu boleh. Ya, paham gak teman-teman? Jadi gini guys. Boleh nggak sih Ustazah aku lihat handphone suami, lihat handphone istri, jangan-jangan dia selingkuh. Ah, itu termasuk tajassus, memata-matai, mencari kesalahan, berdosa. Layak tabaktukum ba'do, ya jangan cari-cari salah orang. Tapi kalau udah ada kasus, misalnya ada kasus dia dengan orang lain, baru kita cari bukti, itu nggak apa-apa. Teman-teman, makanya polisi itu menangkap, intel itu memata-matai kalau ada laporan. Kalau nggak ada laporan ya nggak boleh gitu. Kalau nggak ada kasus nggak boleh ya. Jadi kita itu tidak boleh mencari kesalahan siapapun. Kadang-kadang dalam lingkungan pertemanan, di lingkungan kantor, ada orang spesialisasinya nyari-nyari salah orang. Itu dosa gede loh teman-teman ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaktab ba'dukum ba'do. Jangan cari-cari salah orang, jangan mata-matai orang ya. Cari kebiasaan lain yang lebih bagus daripada sekedar memata-matai dan mencari kesalahan orang di lingkungan manapun ya. Ustazah, bolehkah meluruskan rambut secara permanen? Tidak boleh. Kenapa pakai bedak boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa pakai lipstik boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa pakai softline boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa pakai pensil alis boleh? Karena bisa dihapus. Tapi kalau dia permanen itu merubah takdir mubram, dia menjadi haram ya. Karena kalau dia permanen atau semi permanen nggak boleh. Eyelash, extension ya, sulam alis, sulam bibir, sulam dompet, sulam masa lalu. Ya, yang permanen itu ndak boleh ya. Ustazah, sedekah subuh apa bisa untuk ibu? Sedekah subuh itu bebas ya. Untuk orang tua, untuk suami, untuk anak, kasih makan teman, traktir makan kawan, bebas ya. Oke. Tato nggak boleh mbak, tato nggak boleh. Cuman kalau ada orang yang sudah pernah bertato dan kemudian dia pengen berubah, maka itu akan diterima taubatnya. Ya dia bertato, dia pengen berubah, maka taubatnya diterima. Tetapi kalau dia tidak bertato, dia tak boleh pakai. Ya, oke gitu ya. Saya mu'allaf, tato alis gimana? Tato itu nggak boleh dalam agama Islam. Nggak cuman buat mbak yang mu'allaf aja, banyak kok yang udah Islam duluan tetap melakukan tato alis. Nggak apa-apa, yang lalu biar berlalu. Dulu kan belum tahu ya teman-teman ya. Ke depan kita perbaiki ya. Ustazah, iya. Oke, mandi junub keramas pakai sabun cair boleh nggak? Boleh, tapi kan mandi junub itu bukan masalah sabun dan samponya. Justru mandi junub itu tidak pakai sampo dulu.
Ya kan, contoh, sengaja aku mandi wajib, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, tanpa sampo, tanpa sabun. Ambil air badan bagian kanan, tumpahkan sampai bawah. Badan bagian kiri, tumpahkan sampai bawah. Setelah itu teman-teman mau pakai sampo, kayak mau nggak pakai, kayak mau pakai sabun, softener so clean, kayak mau pakai fixal, kayak bebas. Yang penting mandinya udah selesai, oke? Jangan sampai kayak aku ngepel pakai softener so clean ya. Ustazah, ada uang sedekah subuh, saya kasih orang tua saya, nggak apa-apa kan? Kan, nggak apa-apa ya. Ustazah, iya. Oke, udah di rumah? Udah di rumah ada kotak nu. Nanti setiap akhir bulan akan diambil. Itu sedekah ya. Di rumah ditaruh kotak gitu ya. Lalu kemudian ditaruh kotak. Lalu kemudian nanti sekali sebulan disedekahkan ya. Oke ya, kepel pakai madawi ya. Kalau suami tuduh istri zina, bisa ditinggalkan saja ya Zah. Sudah capek jelasin dan endingnya berantem. Oke, perhatikan. Pisah atau cerai itu sebabnya harus ketika pernikahan itu sudah tidak bisa mendatangkan kepada ibadah. Nikah itu ibadah, biar masuk surga. Tapi kalau seandainya pernikahan itu sudah tidak lagi mendapatkan ibadah, dia menuduh, dia berdosa, kita akhirnya tidak mau melayani, dia menghina, kita mencaci, dia memaki, kemudian kita menghina, dia selingkuh, kemudian kita tidak mau melayani, dosa semua. Nah kalau dia sudah tidak bisa mendatangkan kepada ibadah, ngapain dipertahankan? Tapi kalau dia sudah masih bisa dipertahankan mendatangkan kepada ibadah, ada pinta maaf di sana, maka boleh. Paham standarnya ya? Jadi nggak asal-asal cerai, cek dulu. Nih kira-kira dengan si abang ini aku bisa berpahala nggak? Atau dosa aja semua rumah tangga nih? Isinya dosa, saling fitnah, saling gibah, caci maki, semuanya lah selingkuh. Lalu kemudian tidak menafkahi, kita tidak mau melayani, dosa bertahun-tahun, ngapain mesti dipertahankan? Jadi Islam itu agama yang manusiawi. Kalau non muslim tidak boleh bercerai. Sekali itu terus, mau jungkil balik itu terus. Beda dengan agama Islam. Islam agama yang manusiawi. Yang penting pastikan saat sendiri teman-teman lebih taat ya. Kalau azan subuh, as-salatu khairum minan naum, maka jawabannya adalah shadaqata wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Panjang kali Zah. Ya udah, shadaqata wa barorta saja ya. As-salatu khairum minan naum, shadaqata wa barorta. Itu doa, itu adalah jawaban daripada azan subuh ya. Oke, suntik pemutih kalau berubahnya cepat dan untuk jangka waktu lama nggak boleh. Coba teman-teman boleh pakai skincare, minum kolagen, minum air putih lebih banyak, dijaga agar tak terkena cahaya matahari. Aku pikir aman sih kulitnya ya. Oke, shadaqata wa barorta ya. Nah, shadaqata wa barorta. Oke, gitu ya. Oke, cabut bulu alis, cukur alis nggak boleh. Ya, kenapa? Karena dia berubahnya dalam jangka waktu yang lama. Tapi kalau sekedar sisir alis, pensil alis itu nggak apa-apa. Oke. Gitu ya. Ustazah aja cukur alis. Alamak jang. Aku nggak cukur alis guys. Ini alisku bawaan lahir ya teman-teman ya. Cukur alis pula katanya. Pandai aja enggak. Aku enggak ada cukur ya. Pensil pun enggak pakai nih ya. Rencananya mau aku pakai spidol ini guys ya. Oke. Ustazah, hukum nyemir rambut. Nyemir rambut hanya boleh pakai henna. Henna itu yang dia masuk ke dalam rambut kayak inai. Tapi kalau dia bigen-bigen itu enggak boleh ya. Kalau dia kayak bigen-bigen itu enggak bisa ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah pakai kutek saat haid. Kutek itu nggak apa-apa, nggak lagi haid pun nggak masalah. Cuman setiap mau ngambil wudhu dihapus. Karena kalau nggak dihapus nanti masuklah air wudhunya itu, tidak masuk air wudhunya ke kukunya. Lalu teman-teman usahakan untuk pakai kutek saat haid aja lah ya.
Oke, Ustazah katanya celak itu sunnah. Ada rekomendasi celak? Oh iya betul, celak itu sunnah teman-teman. Rekomendasinya belum ada karena aku tidak ahli di bidang itu. Ya, karena kalau aku spill harus aku pakai, harus aku coba gitu kan. Nah, jadi nyobanya itu ya guys yang aku belum untuk saat ini ya. Kayak inai ya, inai itu boleh ya. Ada inai nggak Ustazah? Belum ada ya, karena seumur hidup tak pernah pakai. Celak boleh, celak sunnah ya teman-teman ya. Oke, coba besok pagi aku pakai celak ya, celak dari arang ya. Bercanda ya, enggak. Ustazah, sebentar ya, berarti bentar ya. Ustazah, eh, kapsul pemutih nggak boleh ya Zah. Kalau dia merubahnya cepat dan lama kembalinya nggak boleh. Tapi kalau dia sekedar perawatan, kapsul isinya kolagen, kapsul isinya vitamin kulit, itu ya nggak masalah. Itu kan perawatan ya. Ustazah, kalau haid apakah sholatnya tetap dikodo? Ya nggak bisa dong. Nggak usah dikodo. Kalau haid nggak usah sholat, nggak usah diganti ya. Ustazah, alis pakai pensil alis nggak apa-apa. Alis pakai pensil alis nggak apa-apa ya. Ustazah, kenapa oke, nggak apa-apa Mbak ya. Campur air putih hangat ya Mbak Yupi, itu karena belum terbiasa saja ya. Oke, Ustazah, cara menghadapi orang yang mencemooh kita sesuai dengan syariat Islam. Cara menghadapi orang yang mencemooh kita sesuai dengan syariat Islam dan sunnah baginda Nabi hanya satu saja. Abaikan. Udah itu aja. Kita tidak perlu mulia di mata dia. Dan gak perlu juga kita disukai oleh dia. Karena dia juga gak penting bagi kita. Ingat, tidak perlu semua orang menyukai kita. Karena gak semua orang juga penting bagi kita. Fokuslah kita kepada hal-hal atau orang-orang yang menyayangi kita. Udah gitu aja, keep moving, aman ya. Ustazah, tambal gigi ya, tambal gigi enggak apa-apa. Itu kan alasannya kesehatan. Kalau bolong ya tambal teman-teman ya, biar nyaman juga. Nanti banyak bakteri juga di giginya ya. Tambal saja, itu kesehatan, enggak apa-apa ya. Menghilangkan tai lalat dosa enggak? Tergantung. Kalau di tai lalatnya ini ada radang, gatel, infeksi, alasan kesehatan boleh diangkat. Tapi kalau enggak ada masalah apa-apa, tak boleh diangkat ya. Ustazah, kalau mensnya setengah gimana ya? Mau dia flek sedikit, seperempat, 1 gram, 2 gram, sekilo, 2 kilo, darahnya tetap itu tidak boleh sholat ya. Jadi itu namanya flek. Flek namanya. Nanti kalau teman-teman flek 7 hari, lalu kemudian haid lagi 7 hari, haid lagi 7 hari, berarti udah 21 hari, udah lebih dari 15 hari. Kalau udah dia lebih dari 15 hari, maka teman-teman mesti melakukan yang namanya, kalau udah lebih dari 15 hari, itu namanya istihadah. Silahkan mandi dan sholat ya. Oke, Ustazah, takkan tua. Iya. Oke, yang mana Mbak Clarita? Nggak dengar teman-teman. Apakah aku nggak dengar? Pengumuman, masa nggak dengar teman-teman angkat kaki, tahan napas ya. Ustazah, kalau istri bertahan suami dengan suka zina, gimana? Tapi sepakat pisah ranjang, nggak bisa. Nggak bisa Mbak Aulia. Kalau dia butuh Mbak harus kasih itu. Ya, enggak bisa. Berdosa nanti terus ya. Oh dengar, siap ya. Ustazah, kalau sudah azan maghrib tapi langit masih terang, apa boleh qobliyah dulu? Boleh, nggak masalah ya. Tapi qobliyah itu statusnya, qobliyah maghrib statusnya hanya sunnah biasa. Dia tidak sampai ke sunnah muakkad ya. Ustazah, cabut bulu ketiak, cukur nggak apa-apa. Cabutlah ya. Di hari Jumat cabut ya. Ustazah, sebentar ya. Apakah ada surat lain pengganti kunut? Kunut nggak usah dipaksakan Mbak Arsyad. Kunut nggak usah dipaksakan. Kunut itu disunnahkan oleh Imam Syafi'i, tapi tidak oleh Imam Hanafi. Ya, nah itu mereka tegas bertolak belakang kedua-duanya ya. Ustazah, kalau istri dilarang sholat sama suaminya, agak lain pun suaminya ya. Istri larang sholat sama suaminya. Orang payah nyuruh istrinya sholat. Ini suami yang larang sholat. Jawabannya adalah la ta'ah indal ma'asi.
Tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Kita boleh taat kepada suami kalau suami itu kalau suami itu menyuruh kita yang tidak bertentangan dengan syariat. Contoh misalnya, seorang istri dilarang nutup aurat, maka tidak boleh taat. Tidak boleh taat kepada suami yang mana dia mengajak kita berbuat jahat. Tidak ada taat dalam kemaksiatan. Tidak ada taat dalam dosa. Maupun dia adalah orang tua kita melarang kita sholat, jangan taat. Karena ketaatan hanya bisa dilakukan jika ketaatan itu, kepatuhan itu tidak melanggar syariat. Misalnya nih, memang ada kasus sih teman-teman ya. Memang ada kasus dia anak pesantren, lalu kemudian dapat suami, dia suruhnya istrinya buka aurat. Jangan ya. Tapi kan kita harus taat saja. Oh iya, kita harus taat jika perintah itu tidak mendatangkan kepada dosa ya. Kalau suami ngaku bujang kepada perempuan lain, apakah jatuh talak? Sebagian mengatakan dia talak kinayah ya. Ustazah, apakah Ustazah, iya siap ya. Sholat syuruk, bacaan zikir setelah sholatnya bebas aja ya. Ustazah, kalau kita membayarkan nazar orang gimana? Nggak gitu konsepnya. Misalnya dia nazar kasih makan 10 orang fakir miskin. Kita kasih sedekah ke dia. Antara kita dan dia dapat pahala sedekah. Nanti dia bayar itu untuk bayar nazar. Jadi 2 akad. Kita ngasih dia adalah sedekah. Dia ngasih bayaran zakat. Nazarnya adalah zakat ya. Ustazah, kalau KB ikhtilaf ya, ikhtilaf. Ketika dia itu hanya menjarakkan, yang penting dia tidak steril. Kalau steril boleh selagi itu alasan dokter. Ibu ini punya fisik yang luar biasa susah, HB-nya suka rendah, anemia, ya maka ibu kalau nanti punya anak lagi akan berefek negatif sama ibu, maka itu boleh. Harus dokter yang menentukan ya, harus observasi ya, yang sifatnya adalah sampai meregang nyawa ya. Ustazah, saya lagi di fase mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kenapa ujian datang bertubi-tubi? Mungkin kalau lagi nggak dekatin diri lebih parah ujiannya Mbak ya. Lebih parahnya. Jadi gini guys, kalau kita semakin dekat sama Allah, kita semakin diuji. Kenapa? Allah ingin lihat kesetiaan kita. Kira-kira kalau seandainya aku uji, kamu masih tetap ibadah nggak? Kalau kita sedekah, harusnya kita dapat rezeki yang banyak. Ada orang yang sedekah, tahu-tahu rumahnya kebakar. Ada orang yang sedekah ke masjid, motornya hilang. Ada orang yang sedekah, tahu-taunya sendalnya hilang. Di situ adalah ujian. Apakah tetap sedekah atau tidak sama sekali? Di situ adalah ujian ya. Jadi kurang-kurang. Jadi Allah itu memberikan kita ujian hanya ingin melihat kesetiaan kita. Sama dengan teman-teman nguji dulu suaminya, nguji istrinya, nguji sebelum menikah, diuji-uji. Hanya ingin melihat kesetiaan kita. Jalani aja, nggak jadi masalah. Karena sebenarnya ujian itu sedikit. Dia menjadi besar karena kita fokus dengan ujian itu. Ya, coba kita fokus dengan kenikmat Allah. Coba, misalnya ada 4 anak, 1 yang belum nikah. Ini kita pusingin terus. Padahal ada anak 3 yang udah nikah. Kita misalnya sekarang lagi susah, kita pikirin terus. Kita nggak berpikir gimana caranya bisa bangkit dan tidak berpikir bahwa dulu kita pernah di atas. Jadi sebenarnya ujian itu sedikit saja. Ya, jangan punya pikiran makin dekat sama Allah, makin diuji, makin susah hidup saya, makin saya dekat Allah, makin susah hidup saya. Itu sama dengan teman-teman ngomong dengan suami, bang, makin dekat sama abang, makin susah hidupku bang. Kan gitu kan? Manusia tidak suka digituin ya, apalagi Allah. Hei, makin berteman dengan kamu makin parah nasibku. Kan kayak gitu ya. Jadi nggak apa-apa, ujian itu sedikit, semua akan bisa dilalui ya. Ustazah, saya haid 2 bulan. Saya udah tidak haid sudah 2 bulan. Pas minum madunya baru 5 hari, kemarin haid. Masya Allah. Saya kira ini pertanyaan. Rupanya testimoni madu. Saya kira ini nanya soal istihadah. Masya Allah. Tidak haid 5 bulan, rupanya minum madu, haid lagi. Masya Allah ya. Semoga Allah sehatkan ya. Ustazah,
Semoga Allah sehatkan. Diminum terus ya madunya. Minum terus. Bismillah, enak, badan seger kan. Nah, oke. Ustazah, suami nggak sholat udah disuruh, nggak mempan, ya udah. Itu urusan dia dengan Allah. Hidayah bukan kita yang kasih. Hidayah Allah yang kasih ya. Jadi hidayah Allah yang kasih ya. Bukan kita yang kasih ya. Pokoknya tawakal aja. Jangan putus asa ya. Karena suami yang sekarang maksiat suatu ketika bisa jadi menjadi suami yang paling taat. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, iya sebentar ya. Tai lalat boleh tai lalat tadi udah aku jelaskan. Ketika tai lalat itu ada peradangan, alergi, gatel, boleh dihilangkan. Tapi kalau tidak ada, maka tidak boleh dihilangkan ya. Ustazah, kalau belajar tajwid dengan menonton YouTube nggak masalah. Sekali-sekali nanti setor ke ustadz dekat masjidnya. Setor aja ya. Ustazah, oke, baca kunut tidak sampai selesai, nggak apa-apa. Cuman kunut itu nggak wajib, dia sunnah. Kalau nggak kunut pun nggak masalah ya. Ustazah, arisan kurban nggak apa-apa. Ya teman-teman, klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar pelan-pelan di akun ini melalui ceramah, tanya jawab, dan ngobrol santai bareng aku. Subscribe juga channel YouTube-nya aku untuk ngelihat rekaman daripada ceramah dan tanya jawab ini. Dan cek juga video-video aku yang jumlahnya di TikTok ini udah lebih kurang 7.000 video. Ya, di sini hampir semua pertanyaan teman-teman ada di sini ya. Ini mukaku dari aku masih muda yang sampai sekarang sudah sepuh ya. Oke, Ustazah, ujian yang datang karena dosa atau karena Allah cinta tergantung Mbak. Contoh gini, kalau kita nggak sholat, nggak puasa, nggak ibadah, tapi rezeki banyak, nanti akan ada musibah. Itu dia, namanya musibah. Oke? Tapi kalau seandainya kita udah sholat, udah puasa, ya udah sedekah, tahu-tahu anak bertengkar juga, suami lalu kemudian selingkuh juga, itu ujian. Beda ujian dengan musibah. Nah, kalau musibah itu datang buat orang yang berdosa. Nggak sholat, nggak puasa, rezeki banyak. Nggak sholat, nggak puasa, rezeki banyak. Itu namanya istidraj. Allah biarkan dia mendapatkan nikmat. Allah abaikan dia kalau nggak sholat, nggak puasa. Lama-kelamaan akan datang musibah. Nauzubillah. Maka kalau teman-teman ada yang hidupnya enak-enak aja tapi nggak ibadah, hati-hati. Tinggal nunggu waktu akan datang musibah. Tapi kok aku udah sholat ya, aku udah puasa ya. Tapi kok masalah hidupku banyak ya. Itu namanya ujian ya. Nah jadi itu namanya ujian. Nah tergantung teman-teman. Hanya kita dan Allah yang tahu apakah itu ujian, apakah itu musibah. Oke? Hanya kita dan Allah dan tahu. Makanya saya pengen semakin banyak nikmat, semakin banyak ibadah. Makin naik gaji, tambah sholat duhanya. Makin banyak nikmat, tambah sholat tahajudnya. Makin bahagia hati, tambah sedekah subuhnya. Mantap. Supaya kita terhindar dari musibah ya. Karena orang yang tidak ada masalah hidupnya tapi rezekinya lancar-lancar aja, itu hati-hati, itu namanya istidraj. Istidraj itu Allah biarkan. Allah biarkan orang itu berbuat jahat, Allah kasih nikmat sampai Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Nauzubillah. Jadi tidak usah bangga kalau kita punya banyak nikmat tapi kita tidak taat. Itu nunggu musibah datang. Nauzubillah ya. Oke, Ustazah, iya. Apakah saya sok zikir boleh dalam keadaan baring? Boleh. Zikir boleh dalam keadaan baring, nggak jadi masalah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya Allah, ya kita boleh zikir tegak, duduk dan berbaring ya. Oke, gitu ya. Ustazah, ya betul sekali. Apakah talak kinayah itu sah? Sah banget. Kuantarkan kau ke rumah orang tuamu. Aku ndak mau lagi sama kamu. You, me, and. Kita masing-masing aja lah. Itu talak kinayah, jatuh talak. Tapi kalau talak 1 masih bisa rujuk dalam 3 bulan. Talak 2 masih bisa rujuk dalam 3 bulan. Nah, talak 3 ndak bisa lagi rujuk ya. Perempuan harus nikah dulu dengan orang lain, baru kemudian bisa cerai, baru kemudian bisa rujuk dengan suaminya ya. Oke, gitu ya.
Ustazah kesiangan bangun jam 9. Ya, enggak boleh, lalai, berdosa. Tapi tetap harus sholat dimanapun teman-teman terbangun ya. Terbangun, tetap harus sholat ya. Ustazah, zikirku selalu baring ya, enggak kuat duduk ya. Kalau enggak kuat, tadi udah aku sampaikan, kalau enggak kuat duduk, teman-teman boleh baring, enggak jadi masalah.